Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalhah bin Ubaidillah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meski begitu, ada sebuah kisah yang menarik di antara mereka. Diam-diam Thalhah ternyata jatuh hati kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bagaimanakah kisah tersebut? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Berkat kesetiaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Uhud, ketika peperangan kedua terjadi, Thalhah rela melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tebasan pedang musuh. Ketika ia melindungi tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tubuh Thalhah bercucuran darah karena 70 luka menancap pada kulitnya. Tak peduli sebanyak apa pedang dan panah yang menusuknya, ia tetap memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah tak rela tusukan itu hinggap di tubuh mulia sang Rasul. Thalhah bin Ubaidillah berdoa, "Wahai Allah, ambil darahku hari ini sekehendakmu hingga engkau ridho." Jari tangan Thalhah pun putus saat peperangan itu. Bahkan dalam silsilatul ahadits shahihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat syahid atau orang yang mati syahid yang masih berjalan di muka bumi, maka hendaklah dia melihat Thalhah bin Ubaidillah." Hadis riwayat Al-Asbahani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Thalhah yang mendengarnya pun tersenyum malu sambil menitikan air mata bahagia. Namun di balik persahabatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Thalhah ada kisah menarik di dalamnya. Ternyata Thalhah jatuh hati kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana ditulis oleh Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul. Dikisahkan pada suatu hari Thalhah berbincang dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan sepupunya. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menunjukkan wajah pias tak suka lantaran cemburu. Dengan gerakan isyarat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Aisyah radhiyallahu anha untuk masuk ke dalam kamar. Melihat hal itu, Thalhah malu, wajahnya memerah. Ia undur diri dan bergumam dalam hati, "Beliau melarangku berbincang dengan Aisyah, padahal ia adalah sepupuku. Demi Allah, jika beliau telah wafat, tak akan kubiarkan orang lain mendahuluiku melamar Aisyah." Gumaman Thalhah itu pun membuat arsy bergetar. Perkataan itu dibalas wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi, "Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Saat ayat itu dibacakan, Thalhah menangis dan malu kepada Allah dan Rasulnya. Juwaybir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebagai bentuk penyesalan dan tobatnya terhadap ucapannya, laki-laki itu pun kemudian memerdekakan seorang budak, menginfakkan hartanya di jalan Allah seberat yang bisa diangkut 10 ekor unta, serta menunaikan haji dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Juwaybir. Karena rasa cintanya yang begitu mendalam, Thalhah menamai anaknya dengan Aisyah binti Thalhah. Anaknya pun tumbuh menjadi wanita cantik dan pintar. Bahkan sang putri dikenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Salah satu sahabat Nabi yang bisa kita jadikan pelajaran adalah sosok dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal tegas. Sikapnya keras terhadap orang zalim, tetapi lemah lembut terhadap orang-orang yang teraniaya dan menderita. Lalu seperti apakah kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia dikenal mempunyai watak keras dan tegas. Selama untuk membela Islam dan kebenaran, tak ada yang ia takuti di dunia ini. Sempat muncul kekhawatiran dari masyarakat Mekah saat Umar naik menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka khawatir Umar akan lebih keras kepada mereka. Namun Umar pun menjelaskan kepada masyarakat dalam pidato pertamanya untuk meluruskan anggapan itu.
Seperti dikutip dari detik.com, dalam buku biografi Umar bin Khattab karya Muhammad Husain Haikal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa sikap keras itu sekarang sudah mencair. Sikap itu hanya terhadap orang yang berlaku zalim dan memusuhi kaum muslimin. Tetapi buat orang yang jujur, orang yang berpegang teguh pada agama dan berlaku adil, saya lebih lembut dari mereka semua." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga meminta rakyat tak ragu untuk menegur dia kalau salah, bahkan menuntut jika rakyat Mekah terjebak bencana atau tentaranya jatuh ke perangkap musuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat perkasa. Sosoknya juga dianggap sebagai ahli militer yang besar. Ia mengeluarkan perintah operasi militer secara mendetail hingga membuat peperangan dapat dimenangkan. Dari kitab sejarah Tabari diketahui bahwa sekalipun Umar jauh dari medan perang, ia berhasil menuntun pasukannya dan mengawasi gerakan pasukan musuh. Namun Umar melarang keras tentaranya membunuh orang yang lemah dan menodai kuil serta tempat ibadah lainnya. Sekali suatu perjanjian ditandatangani, ia harus ditaati, yang tersurat maupun yang tersirat. Karena hal itulah Rasulullah SAW memberikan julukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebut sebagai Al-Faruq atau orang yang bisa membedakan hak dan batil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengutarakan keinginannya kepada Auf ibnu Malik bahwa ia ingin wafat terbunuh sebagai sayyid di tanah Arab, sampai ia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mati di jalannya dan di tanah kekasihnya Rasulullah SAW. Umar berdoa, "Ya Allah, berikan aku karunia kematian sebagai syahid di jalanmu dan jadikanlah matiku berada di negeri nabimu." Hadis riwayat Ibnu Sa'd. Akan tetapi di akhir hayatnya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Tusukan pertama mengenai dada, kedua mengenai perut, dan terakhir mengenai bagian bawah pusar. Umar pun menjerit dan roboh ke tanah. Setelah penusukan itu, Umar sakit parah sampai 3 hari. Lalu datanglah seseorang untuk memeriksa keadaan beliau. Lalu orang itu meminumkan secangkir susu ke mulut Umar, akan tetapi susu itu justru tumpah lewat luka tikaman Abu Lu'lu'ah itu. Lalu orang itu memperkirakan bahwa keadaan Umar sudah tidak akan mampu bertahan lama. Mengetahui kondisi Umar, kaum muslimin datang untuk menyalami Umar dan mengucapkan salam dan doa untuknya. Di antaranya ada seorang pemuda yang datang mencium Umar lalu berkata, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah dengan mendapat surganya, menjadi sahabat Rasulullah SAW, memeluk Islam pada masa-masa awal, kemudian engkau memegang kepemimpinan dan engkau berbuat adil serta meraih mati syahid." Dengan suara lirih, Umar kemudian menjawab, "Mendapatkan pahala akhirat dan tidak disiksa itu sudah cukup bagiku." Saat pemuda itu berbalik untuk keluar, Umar melihat pakaian pemuda itu terurai panjang, menjulur ke tanah. Seketika ia berkata, "Wahai anak saudaraku, angkatlah pakaianmu, karena itu lebih dekat kepada takwa, mensucikan hatimu dan membersihkan pakaianmu." Padahal jika kita mendengar cerita tersebut, saat itu kondisi Umar sedang sakaratul maut, namun ia tetap bisa menasihati sang pemuda dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.